Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan sebelumnya minta maaf kalau suaranya nanti terdengar tidak nyaman karena memang narator masih dalam kondisi pilek gitu ya. Nah, kali ini tuh ada satu cerita datang dari Mbak Ratih di Cirebon. Mbak Ratih itu menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya bersama suami, itu namanya Mas Yuda. Kejadiannya sendiri sekitar tahun 2006. Jadi pada saat itu Mbak Ratih sama suami ini mendapat sebuah undangan pernikahan dari salah satu teman kerjanya suami, dari teman kerjanya Mas Yuda. Nah, kondangan ini jaraknya itu bukan masih di Cirebon enggak, tapi di luar kota, di daerah kalau nggak salah inget gitu namanya tuh Tarakan, antara Wonosobo dan Temanggung gitu ya, daerah situ di Jawa Tengah sana. Nah, ini buat Mbak Ratih sendiri itu suatu kesenangan gitu, karena apa? Asik nanti mau jalan-jalan gitu sama suami ke sana jauh ya, kalau memang udah kemalaman nanti menginap atau gimana. Nah, di situ Mas Yuda juga bilang, nanti kita menginap aja di sana, kata Mas Yuda. Soalnya di situ di pengantin, di acara hajatan tersebut disediakan kayak satu rumah gitu, itu untuk nginep rame-rame, kata si Mas Yuda. Ya Mbak Ratih pun seneng gitu ya. Oh gitu Mas, ya udah Mas gitu. Udah kita nanti nginep di sana, nanti kita nginep di sana. Nah, sudah setelah perencanaan, jadi undangan itu kan datang sekitar 2 minggu sebelum hari H. Mbak Ratih pun ikut merencanakan gitu ya. Ini ikut jalan-jalan, seneng pasti ngumpul sama teman-temannya Mas Yuda yang lain. Aku juga beberapa kenal begitu kan. Jadi udah nggak asing, udah nggak gimana gitu. Pokoknya ini hajatan plus liburan, plus gratis lagi nginepnya gitu kan. Akhirnya sudah. Singkat cerita, hari H pun tiba. Berangkatlah mereka dari Cirebon menuju Tarakan sana dan ya menghadiri acara hajatan tersebut. Nah, saat mereka kan datang itu acaranya itu rencananya malam hari gitu ya. Malam hari sekitar jam setengah 8, jam 8 malam. Mereka datang ke sana sampai di Tarakan itu kurang lebih sore, antara jam 3 atau jam 4. Nah, di situ udah ditampung di sebuah rumah. Ya, kumpul-kumpul sama teman-teman yang lainnya. Mbak Ratih pun ceria waktu itu, seneng gitu, udah guyon, udah ngobrol sama teman-temannya si Mas Yuda ini. Mas Yuda juga sama gitu ya, ngeledekin pengantin dan sebagainya. Nah, acaranya itu nanti malam. Siap-siaplah mereka sampai akhirnya sekitar selepas maghrib, ini ada sesuatu yang berubah di sana. Mbak Ratih itu jadi bete, jadi bad mood, pokoknya jadi nggak nyaman lah di situ. Yang tadinya tuh enak banget, suasana itu cair banget, renyah, aku bisa ketawa-ketawa begitu ya. Ini tiba-tiba suasana berubah setelah kedatangan seseorang. Jadi ada seorang perempuan di sana itu namanya Yuyun, dan Mbak Yuyun itu adalah mantannya Mas Yuda. Mbak Yuyun belum menikah. Datang ke situ sekitar jam setengah 7 malam, dan rencananya Mbak Yuyun itu, meskipun Mbak Yuyun itu jalan sama calonnya gitu ya, sama pasangannya, tapi belum menikah, mereka bawa tas dan sebagainya, tapi tetap aja Mbak Ratih itu beda lah. Ini asem, ini adalah sesuatu yang sebenarnya paling aku takutkan dari tadi. Yuyun datang nggak ya? Dan ternyata datang. Hari itu tuh jadi bete, males banget gitu. Ya biasa nyapa Mbak Yuyun sih drama begitu ya, dibikin, gimana kabarnya, bla 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 bla, kayak gitu, ngobrol sebentar, tapi dalam hati diem aja. Si Mas Yuda udah ngeh gitu ya. Kamu kenapa Dek? Katanya, kok kayak gitu bete? Enggak apa-apa Mas, kata si Mbak Ratihnya. Ya berusaha nutup-nutupin lah, masa mau bilang aku cemburu Mas, ada Yuyun gitu kan, nanti diketawain sama Mas Yuda. Hal itu hanya diperlihatkan melalui sikap. Mbak Ratih berusaha baik sama yang lain, tapi tidak ke Mas Yuda. Udah kesel gitu kan, udah bete, sampai akhirnya udah acara resepsinya itu dimulai gitu ya. Ya yang tadinya mau makan enak jadi nggak enak.
gara-gara ada Yuyun. Rasanya gara-gara ada Yuyun itu semua makanan yang ada di situ tuh serasa basi gitu. Aku tuh nggak nyaman gara-gara si itu gitu kan. Apalagi melihat Mas Yuda itu sempat ngobrol sama Mbak Yuyun, itu kan bikin panas, bikin kebakaran, asem gitu kan. Tapi aku mau marah ya malu di momen seperti ini. Ditahan sama Mbak Rati. Melihat Mas Yuda sama Mbak Yuyun itu ketawa-ketawa begitu ya. Sampai akhirnya si Mas Yuda itu ngelirik ke arah si Mbak Rati. Itu udah cemberut aja, baru Mas Yuda ngedatengin. Kamu kenapa, Dek? Nggak apa-apa, Mas. Aku nggak mood, katanya begitu. Ya mungkin Mas Yuda ngerti lah kondisi tersebut. Ya sudah, yuk. Di pinggir lah, dibawa ke pinggir si Mbak Rati. Dan Mas Yuda pun di sana ngomong, kita jadinya gimana, kata si Mbak ini ya, kata si Mas Yudanya, nanya ke Mbak Ratih, jadi gimana deh ini nanti malam apanya, Mas? Kita jadi nginep di sini atau gimana, katanya. Mas, aku ndak mau nginep di sini. Kenapa ndak mau nginep di sini? Mbak Ratih itu rasanya berat mau ngomong karena ada Yuyun gitu ya. Itu rasanya berat banget, tapi ya udah diomongin aja, Mas. Udah tahu, aku udah suka ada Yuyun di sana, katanya begitu kan. Apalagi kamu deket-deket lagi sama dia. Jadi Mas Yuda itu sebelum sama Mbak Ratih itu kenal sampai menikah itu sekitar 2 tahun. Sementara sama Yuyun itu 5 tahun kenal gitu ya. Tapi putus sampai akhirnya ketemu sama Mbak Ratih. Tapi dalam artian Mbak Ratih itu tidak merebut Mas Yuda dari Yuyun karena mereka itu udah putus. Setelah kurang lebih sekitar 1 tahun Mas Yuda nggak ada hubungan sama siapapun, baru Mbak Ratih masuk gitu. Nah, ini Mbak Yuyun itu kenal si Mas Yuda dari SMA, makanya cemburu itu tuh benar-benar gede banget gitu ya. Nah, dari situ Mbak Ratih pun memutuskan untuk, aku nggak jadi nginep di sini, Mas gitu. Lah terus kalau nggak jadi nginep di sini, kita pulang ke Cirebon katanya. Malam-malam begini. Ya udah, Mas, mau gimana lagi, kata si Mbak Ratinya. Mas Yudanya untung ngerti, memahami keegoisan si Mbak Ratih gitu ya, tapi itu wajar gitu ya. Dan akhirnya apa? Mas Yuda pun, ya sudah kalau begitu, nanti berarti ini habis acara ini, terus udah kita siap-siap aja buat pulang ya, katanya. Iya, Mas, nah, udah kan, Mbak Ratihnya pun udah mulai agak sedikit tenang begitu. Setelah makan dan menyalami, basa-basi sebentar, foto-foto dan sebagainya, dan Mbak Ratih melarang Mas Yuda itu ada satu frame sama Mbak Yuyun. Jadi pokoknya harus dipisah gitu ya. Ya Mas Yuda itu mengalah mengerti begitu aja. Sampai acara itu pun selesai. Acaranya belum selesai, masih banyak tamu di sana, kurang lebih sekitar hampir jam 9 malam, Mbak Ratih sama Mas Yuda itu pamit undur diri menuju ke rumah itu tadi yang disediakan oleh tuan rumah untuk menginap gitu ya. Menuju ke sana, di situ ya masih sepi, teman-teman yang lain itu masih pada di sana, masih ada di acara pesta. Nah, di situ dimanfaatkan oleh Mbak Ratih sama Mas Yuda untuk kemas-kemas, ganti baju dan sebagainya. Dan akhirnya kurang lebih sekitar 9:30 udah mulai berdatangan itu teman-teman yang tadi nginep di situ. Ya sekaligus izin, loh kalian mau kemana? Katanya ditanya kan. Kami malam ini mau pulang, kata si Mas Yuda. Kami malam ini mau pulang. Loh nggak jadi nginep, bukannya rencananya mau nginep? Nggak jadi, kata si Mas Yuda. Nanti gampang lah. Gak enak soalnya di sini terlalu ramai dan besok kami memang ada urusan di Semarang, katanya bilangnya begitu Mas Yuda. Mbak Ratih pun seneng, merasa ditutupin, merasa dibelain gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin anak-anak itu juga tahu gitu, ini pasti ada sesuatu nih, pasti istrinya nih gitu. Ya Mbak Ratih juga tahu hal tersebut, tapi ya wis lah, intinya di setelnya tuh kayak gitu. Dan akhirnya jam 10 malam orang-orang ini udah pada ngumpul, termasuk Mbak Yuyun juga udah ke sana gitu kan. Makin gak betah si Mbak Ratih. Ayo Mas, kita pulang. Akhirnya pamitan lah semuanya ke sana. Nah, si Mbak Yuyunnya tuh ngomong, Ratih, kenapa pulang nginep di sini? Kan enak, nanti bisa ngobrol-ngobrol gitu. Dalam hatinya Mbak Ratih, ngobrol-ngobrol palakmu gitu kan. Ngobrol-ngobrol, kamu ngobrolnya sama Mas Yuda gitu, bukan sama aku. Tapi Mbak Ratihnya tetap berusaha senyum manis.
Iya, soalnya nanti besok aku sama Mas Yuda itu mau ke Semarang, ada perlu soalnya. Jadi ini langsung menuju ke Semarang aja, kata si Mbak Ratinya. Oh begitu, ya wis hati-hati di jalan ya. Iya, iya. Udah pamitanlah sama tuan rumah di sana dan akhirnya mereka pun jalan. Dari situ jam 10 lewat. Bener-bener Mas Yuda, kamu yakin gitu kan, malam-malam begini kita pulang ke Cirebon? Ya udah Mas, yang penting jalan, yang penting keluar dari tempat ini. Perasaanku tuh nggak enak banget, pokoknya aku udah, moodku tuh udah nggak keruan. Aku maaf ya Mas ya, kayak gini ya Mas ya. Iya, kata si Mas Yuda, aku pun memaklumi hal tersebut. Mas Yuda, nah di situ akhirnya ngomong kan, makanya Mbak Rati jadi tahu perasaannya Mas Yuda. Itu tadi, iya aku juga tahu. Jadi aku sama Yuyun ya memang udah nggak ada apa-apa. Dia kan juga udah punya calon di sana. Ya biasa aja, aku sendiri nggak merasakan apapun. Kan kamu, sekarang aku sama kamu. Tadi tuh cuman basa-basi, ya layaknya seperti teman-teman yang lain gitu. Aku menghargai. Masa iya nanti aku cemberut begitu kan? Aku nggak suka, aku nggak sudi. Misal sama Yuyun atau gimana, kan nggak enak gitu kan? Iya juga sih Mas, maaf ya Mas, aku begini nggak apa-apa. Mas juga ngerti perasaan kamu. Udah nggak usah dibahas lagi gitu kan. Dan kan kamu lihat, aku kan lebih milih kamu kan. Kamu minta pulang, ya sudah, ayo kita pulang gitu. Mbak Rati pun makin seneng, makin berbunga-bunga. Ya sudah Mas, kita pulang Mas. Jalanlah mereka, keluar dari daerah tersebut ke sana. Karena malam dan medan itu belum begitu tahu, medannya kan lumayan cukup berkelok-kelok begitu ya. Jadi dibawa pelan aja kayak gitu. Dan sampai akhirnya mungkin sekitar jalan memang pelan, sekitar hampir jam 11 malam. Mbak Rati, ingatnya Mbak Yuyun. Terus Mbak Rati sama Mas Yuda pun kayak mereka tuh sepakat gitu. Mereka tuh capek. Jadi kan siang itu baru datang ya. Terus balik lagi ke sana. Mbak Ratinya tuh nanya, Mas, kamu capek enggak? Ini udah jaraknya lumayan cukup jauh ya. Lumayan cukup capek sih, kata si Mas Yuda. Tapi kamu enggak apa-apa. Ya aku usahain lah, makanya ini jalannya tuh pelan-pelan. Mas, aku kepikiran, gimana kalau misal kita nyari penginapan aja di sini? Nyari penginapan? Iya, mending kita nyari penginapan, Mas. Ya sudah, kalau begitu kan kita cari penginapan. Ayo kita cari penginapan. Cuman memang di daerah yang dilewatin tersebut itu belum ada penginapan. Sampai agak sedikit turun ke sana gitu ya, ke arah utara. Nah, disitulah mereka tuh melihat dari kejauhan. Ini ada gemerlap cahaya di situ, kayak lampu-lampu yang kayak di kafe-kafe atau di apa begitu ya, yang lampu yang berbaris gitu loh, lampu yang digantung-gantung semacam warnanya kuning. Itu ada sesuatu yang terang, itu terlihat dari kejauhan. Mas Yuda pun akhirnya melanin itu apa ya, rumah makan atau apa. Ternyata itu adalah sebuah penginapan. Duh, ini ada penginapan, ini bagus nih kayak gini. Terang dan kayaknya tuh nyaman. Akhirnya Mbak Rati pun bilang, Mas, kita coba yuk di sini, yuk kita coba di sini. Ini di daerah mana ndak tahu ya posisinya gitu ya. Mungkin di daerah Temanggung atau udah lewat Temanggung atau apa, itu nggak tahu juga. Nah akhirnya mereka pun masuk ke dalam area tersebut. Ada seorang kayak semacam penjaga, kayak semacam satpamnya di sana ya. Itu satpam pun ya cuman kayak menunjukkan jalan, sudah parkir di situ. Mereka pun masuk ke sana, masuk ke dalam lobi. Di dalam lobi itu sepi banget, nggak ada siapapun. Sampai akhirnya si Mas Yuda itu udah di lobinya di sana, di mejanya. Ini lagi nunggu kelentang-kelenting. Sampai akhirnya dari belakang itu ngagetin. Ada seorang pria masih muda, selamat malam gitu kan, disambut gitu. Kaget, tahu-tahu muncul dari belakang sana. Mohon maaf katanya, mohon maaf menunggu. Iya ndak apa-apa. Reservasi lah di situ. Kami pesan kamar gitu ya. Bla 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 gitu kan. Oh ya baik Pak, silakan. Singkat cerita, kunci pun dikasih, diantar sama concierge atau bellboy atau apapun gitu ya. Diantar ke sana ke kamarnya. Masuklah mereka ke dalam kamar tersebut. Saat masuk ke dalam sana, mereka itu mendengar beberapa kali itu ada suara gong.
bueng gitu, meskipun tidak terlalu keras, tapi suara itu terdengar dan memang tidak mengganggu. Mbak Rati sama Mas Yuda pun mandi gitu ya, bersih-bersih mau istirahat, dan suara itu tuh lumayan cukup mengganggu, dang deng dang deng. Terus, Mas, itu suara apa ya Mas ya, katanya. Wah, ndak tahu, ngelihat jam, ini belum jam 12 malam. Oh, masih jam setengah 12, kata si Mbak Rati. Mas, aku penasaran Mas, yuk kita turun yuk gitu ya. Kita lihat barangkali ada sesuatu. Nah, ini mereka tuh di lantai 2, jadi deket gitu. Turun cuman lewatin tangga doang. Si Mbak Ratinya tuh penasaran, ayo Mas kita turun, ayo kita turun. Akhirnya sudah, Mas Yuda pun mungkin sebenarnya udah capek gitu ya, tapi karena istrinya ini begini, ya udah ngikut aja turun ke bawah, nyari suara gong tersebut. Nah, akhirnya nanya kan sama yang di resepsionis, Mas, kami mendengar suara gong gitu ya. Di mana itu ya Mas ya? Oh, itu di belakang Ibu. Maaf, suaranya mengganggu atau bagaimana? Enggak sama sekali. Justru kami penasaran. Itu ada apa? Oh, di belakang lagi ada pertunjukan, kata si Mas tersebut. Oh, lagi ada pertunjukan ya. Silakan Ibu kalau mau melihat, katanya. Ini lewat sini aja, dikasih tunjuk jalannya. Akhirnya apa? Mbak Rati pun sama Mas Yuda ya nurut ke sana kan, ikut ke area belakang situ, belakang hotel. Di sana ternyata ada area yang lumayan cukup luas, kayak semacam parkiran, dan di situ suasana itu tiba-tiba berubah semuanya. Berubah dalam artian begini. Sebelumnya memang semua karyawan atau orang yang terlihat di hotel tersebut pada malam hari yang jumlahnya tidak terlalu banyak itu memang memakai pakaian ya khas-khas Jawa begitu ya. Ada batik kayak gitulah, pokoknya ada unsur budayanya semacam itu. Ini begitu masuk ke belakang itu benar-benar kayak full. Ini kayak ngelihat, aku tuh kayak ngelihat Jawa lama gimana sih. Bahkan apa, arsitekturnya di belakang situ kayak pagar-pagarnya ini mirip kayak pagar-pagar yang kayak di film-film pendekar yang masih pakai batak-batak merah. Mungkin kayak mirip di ya peninggalan situs-situs sejarah di Cirebon juga ada kayak gitu ya. Terus kayak misal di Kudus di sana kayak gitu, di Masjid Kudus itu kan ada yang batak-batak semacam itu, di Demak juga ada. Nah, seperti itu. Mas, ini tuh kayak di mana gitu ya. Orang-orangnya pun seperti itu. Mereka yang perempuan itu masih pakai kemben, terus di atasnya tuh dikasih ada kain lagi begini nutup pundaknya. Mungkin karena malam dingin, lampu-lampunya itu udah beda dengan lampu-lampu yang ada di hotel. Lampu-lampunya itu berubah, ya lampu-lampu zaman dulu yang masih pakai minyak itu. Mungkin bukan pakai minyak tanah seperti yang diproduksi oleh Pertamina kali ya, minyak-minyak dulu lah, nggak ngerti yang produksi siapa. Semacam itu. Si Mbak Rati pun, Mas, ini ada pertunjukan gamelan dan rame di belakang situ. Ratusan orang berkumpul di parkiran yang luas tersebut. Mereka pun berjarak. Pusat gamelannya itu mereka pada main itu di tengah-tengah lapangan itu. Sementara Mbak Rati sama Mas Yuda itu kan datang dari depan. Nah, ini ada beberapa orang di situ yang lagi berdiri, kebanyakan sih duduk semuanya, yang penontonnya gitu. Sementara di sana itu kayak semacam ada jalan gitu. Nggak didudukin sama orang-orang tersebut. Bahkan apa? Lantai yang dikira tadi tempat parkiran, saat awal seingatnya Mbak Rati itu kan di paving block semuanya. Ini berubah jadi tanah biasa tapi rata gitu. Loh, kok jadi tanah, Mas? Gimana ya Mas ya, katanya. Ya mau gimana lagi, kamu kan katanya mau nonton, kata si Mas Yuda. Iya Mas, aku mau nonton Mas, ya kayak gitu. Pertunjukan gamelan, ya udah kita maju, kata si Mas Yuda. Mereka pun maju ngelewatin itu tadi ya, kayak ada jalan kecil untuk diperuntukkan buat jalan gitu. Itu jalan mendekat ke sana, makin dekat, ada tempat kosong di sebelah kanan. Mereka pun duduk di situ, dan Mbak Rati begitu duduk kan mau ia nyapa-nyapa orang yang ada di sebelahnya. Pakaian mereka itu beda sendiri gitu. Mas, pakaian kita beda sendiri apa enggak apa-apa kayak gini? Alah, sudah cuek aja gitu kan, udah biarin aja. Kalau diusir ya kita tinggal balik ke kamar, pikirnya Mas Yuda. Ya sudah, mungkin Mas Yuda juga udah capek. Jawabannya memang agak sedikit ketus malam itu. Dan mereka pun menonton gitu kan. Berarti iseng-iseng nengok ke belakang gitu, muter keliling.
kaget lagi itu apa? Hotelnya itu menghilang, nggak ada. Mbak Rati diem. Mas, nepuk kakinya si Mas Yuda yang sama-sama duduk di sampingnya. Mas. Iya, kenapa? Hotelnya hilang, Mas, katanya. Hotelnya hilang gimana? Mas Yuda pun nengok. Begitu nengok ya Mas Yuda kaget gitu. Iya kok hotelnya hilang, kata si Mas Yuda. Kok hotelnya hilang seperti itu? Udah tahu Mas, ini kita gimana Mas, ini gimana Mas? Dan akhirnya sudah acara gamelan itu kan terus terus digelar gitu, terus berjalan. Ada beberapa penari, ada beberapa nyanyi juga, ada ngomong-ngomong apa yang Mbak Rati sama Mas Yuda itu udah nggak fokus ke arah sana. Mereka tuh panik, mau bangun nggak enak gitu ya, tapi nggak bangun juga. Nanti kita gimana? Nanti kita nggak bisa keluar dari sini. Akhirnya mereka berdua pun bangun dari tempat tersebut. Mbak Rati itu udah pegangan terus sama Mas Yuda. Mas, ini gimana Mas kita keluarnya? Mereka pun akhirnya apa? Mau keluar dari yang lewat jalanan kurang lebih selebar 1 meter itu ya. Samping kanan kirinya itu orang-orang. Nah mereka mau lewat. Orang-orang ini tuh apa? Pada bergeser begini, ngangkat tangannya, posisi duduk ya. Gesernya tuh diangkat badannya. Tetep ngerapet kayak menghalangi jalan mereka. Ya Mas Yuda sama Mbak Rati gak jadi itu. Akhirnya apa? Balik lagi. Duduk lagi di sana. Setelah duduk, Mbak Rati tuh ya makin ketakutan. Mas kok kayak gini Mas, kok kita kayak ndak boleh keluar gitu. Kata Mas Yuda, iya udah ndak apa-apa. Kita tunggu sampai permainannya selesai, kata si Mas Yuda. Terus habis itu apa Mas? Ya aku juga ndak tahu, kata si Mas Yuda. Udah ndak apa-apa. Kita tunggu aja, kita tunggu gitu kan. Akhirnya ditunggulah, mereka pun nonton begitu dan menyadari kalau semua pemain yang ada di sana, mukanya yang laki-laki itu sama, yang perempuan itu juga sama semua. Berarti nyadar, Mas. Iya, kenapa? Muka mereka sama semua ya, Mas ya. Mas Yuda udah tahu. Iya, memang muka mereka sama semua. Mas, ini orang bukan sih, Mas? Kata Mas Yuda. Nggak usah dibahas dulu gitu. Udah, kita duduk aja di sini, kita menghargai permainan mereka. Udah nggak apa-apa, kata Mas Yuda. Udah kamu tenang aja. Kalau kamu takut, sini kamu tidur di sini, Akhirnya apa? Si Mbak Ratih ngikutin sarannya Mas Yuda. Tidurlah dia di pangkuannya. Mas Yuda kan tadinya duduk bersila, terus kakinya diselonjorin. Badannya tuh disanggak pakai 2 tangannya ke belakang. Mbak Rati tidur di pahanya, rebahan begini. Baru beberapa detik rebahan di situ, ininya diceter gitu. Ada yang nyabet, ada yang mukul pakai kayu. Ceprat gitu. Mbak Rati kan, aduh, kaget. Mas Yudanya pun itu ada 2 orang. Ini perempuan semuanya. Cuman apa? Dari ukuran badannya, satu itu tinggi, lebih tinggi jauh dari Mbak Rati, kayak tingginya orang bule cowok gitu ya. Setinggi itu, yang satunya tuh kecil, lebih kecil dari Mbak Ratih. Tapi umur mereka tuh dari muka sepertinya tuh sama. Itu ngejepret, mereka kan pakai kemben semuanya kayak gitu. Nonton sampai selesai, jangan tidur, katanya begitu. Mbak Ratih pun nggak berani melawan gitu. Mas Yuda pun bahkan udah enggak apa-apa. Kesel gitu sama Mas Yuda. Mas, aku itu dipukul tapi kamu kok nggak ngebantuin kayak gitu sih, kamu malah nyuruh aku sabar gitu. Sempat kesel tapi hal itu nggak diomongin. Dan sudah, Mbak Rati pun akhirnya bangun melek begini terus kan. Ini si 2 perempuan itu pun mundur lagi. Nangis di situ Mbak Rati. Mas, kamu kok nggak bantuin aku sih Mas? Ngomong begitu masih nyalain Mas Yuda. Mas bukannya nggak mau bantuin, cuman Mas nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang harus kita lakukan, kata si Mas Yudanya. Tetap aja Mbak Rati itu masih kesel gitu. Ini masih sakit Mas, sakit banget Mas. Iya nggak apa-apa, kata si Mas Yuda. Udah ditahan aja. Sepertinya kita itu masuk ke tempat yang salah, kata Mas Yuda. Maksudnya salah gimana Mas? Nggak tahu, Mas itu ngerasa ini tuh bukan orang semuanya, katanya begitu kan. Akhirnya sudah, Mbak Rati pun nangis, ditutupin, jangan nangis. Ya dibegituin nangisnya tuh tambah terseduh-seduh gitu. Nah begitu nangis terseduh, itu yang di atas panggung di sana,
Kali ini ada seorang pria, itu tiba-tiba gamelan semuanya itu terdiam dan nunjuk ke arahnya si Mbak Ratih. Kamu kenapa nangis gitu? Dimarahin semacam itu. Kamu kenapa nangis? Mbak Ratih pun tidak bisa ngapa-ngapain. Kamu tidak bisa keluar dari sini sampai pertunjukan ini selesai, kata si laki-laki tersebut. Ngomongnya itu pakai bahasa Jawa. Mbak Ratih itu tahu-tahu sedikit lah. Maksudnya bahasa Jawa ala-ala sini ya. Bahasa Cirebon kan juga campuran. Ada yang Sunda, ada yang Jawanya. Nah, Mbak Ratih sendiri ini tahu yang bahasa Jawa. Mas Yuda juga tahu. Nggak boleh turu kamu. Nggak boleh tidur sampai pertunjukan ini tuh selesai. Berarti cuma diem aja begitu kan. Ketakutan dia. Pertunjukan berjalan lagi. Kali ini semua orang itu pada bangun, mereka itu menari semuanya. Mas Yuda sama Mbak Ratih itu masih terduduk di situ, diam, dan sampai akhirnya ada yang ngambil, ada seorang perempuan itu megang, bukan megang ya, kayak narik Mas Yuda disuruh bangun. Laki-laki itu narik si Mbak Ratih disuruh bangun. Gak ada pilihan, mereka berdua pun akhirnya bangun. Dipaksa, dia mau ndak mau ngikutin ritme mereka. Mereka tuh nari semuanya kayak gitu, nari lemah lembut ala-ala Jawa begitu ya. Itu nari jumlahnya itu ada ratusan di sana, banyak banget. Baunya pun aneh-aneh gitu, bau itu udah campur aduk antara bau asam, ada bau apek, sesekali ada bau wangi-wanginya, silih berganti, dan mereka tuh mulai bergerak. Mbak Ratih sama Mas Yuda itu ya, Mas Yuda cuman begini-begini doang, orang dia nggak bisa nari. Mbak Ratih pun sama, takut cuman nunduk begini aja. Mas ini gimana Mas? Udah ikutin aja, kata si Mas Yuda. Kita ikutin aja sampai selesai gitu. Dan mereka itu berputar, rombongan itu pelan-pelan mereka tuh berjalan kayak muterin si gamelan yang ada di tengah di sana, muter pelan-pelan sambil menari. Mbak Ratih sama Mas Yuda pun ikut-ikutan. Dia nggak ada pilihan, kalau nggak jalan nanti ketabrak, nanti diomelin lagi, nanti dipecut lagi gitu. Ini tuh masih nyeri, masih sakit banget, kata si Mbak Ratih. Tapi udahlah, kami pun terus menari ke sana berdua, muterin itu si gamelan tadi sampai akhirnya tiba-tiba semua itu menjadi gelap. Bener-bener mati semua api yang ada di sana. Yang ada itu cuman suara gong, bueng kayak gitu. Selama beberapa kali Mas Yuda, Mbak Ratih itu masih berdiri di situ doang, bueng kayak gitu lagi. Mas, ini apa yang terjadi Mas? Gak kelihatan apapun, benar-benar gelap. Mbak Ratih pun cuman meluk Mas Yuda. Mas Yuda pun sama. Mas Yuda pun kondisinya waktu itu merem. Mbak Ratih juga sama, nggak bisa ngelihat. Sampai akhirnya Mbak Ratih setelah beberapa saat di pelukannya Mas Yuda tersebut, dia pun membuka mata dan melihat di sekitar mereka. Ini udah mulai kelihatan, mata itu kayak udah bisa menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan di kegelapan malam. Dan sepintas melihat mereka, makhluk-makhluk itu tuh masih ada di sana. Mereka tuh masih pada berdiri. Cuman kali ini tuh sepertinya bentuknya itu berubah, bentuknya itu berbeda. Hampir semuanya tuh berwarna hitam, kata si Mbak Ratih. Mas, kok ireng kabeh Mas? Kok hitam semuanya, kata si Mbak Ratih. Mas Yuda pun melek, iya udah. Mereka udah nunjukin aslinya, kata si Mas Yuda. Udah kita diem aja. Kita pura-pura ndak tahu, kata si Mas Yuda. Udah kamu peluk kayaknya. Akhirnya dipeluklah si Mbak Ratih di pelukannya Mas Yuda. Dan entah apa yang terjadi, Mbak Ratih seolah-olah kayak dia itu tiba-tiba tertidur. Gak inget apapun, bener-bener gak inget apapun. Rasanya dia tuh ya kayak tidur begitu aja. Bangun-bangun, ini udah pagi. Bener-bener udah pagi dan mereka itu nggak berada di sebuah hotel atau penginapan apapun. Mereka tuh berada di pinggir jalan, mobilnya di pinggir jalan, sementara Mbak Ratih sama Mas Yuda itu posisinya di bawah ke sana. Ini jalan, ada kayak jurang sedikit lah, sedalam 2-3 meter gitu ya. Mereka itu pagi-pagi tertidur di sana. Nggak ada yang bangunin itu Mas Yuda. Dek bangun. Mbak Ratih melek, kaget bukan main kan. Mas, kita di mana?
Mbak Rati selama tidur itu nggak mimpi apapun, ya tidur aja gitu. Mas, kita di mana? Tenang, kata si Mas Yuda. Kita masih di hotel katanya. Mas, tapi hotelnya mana? Udah, jangan dibahas dulu. Kamu tenang, kata si Mas Yuda. Iya mas, aku tenang mas. Mas, mobil kita di mana? Mobil kita itu ada di atas, kelihatan gitu ya. Loh, kita di mana mas? Kita di bawah, perasaan semalam kan kita di hotel mas. Iya, yuk kita naik. Akhirnya mereka pun naik ke atas ke sana, menuju ke arah mobilnya. Untung mobilnya nggak diapa-apain gitu ya, semuanya tuh baik-baik aja. Mereka pun masuk ke dalam mobil. Perut itu rasanya lapar banget, bener-bener. Mas, aku lapar mas. Iya lapar. Mas, apa yang terjadi gitu kan? Mas Yuda, nanti ya ceritanya jangan sekarang, kata si Mas Yuda. Iya mas, kita nyari makan dulu, kita nyari sarapan. Waktu itu mungkin kurang lebih sekitar 5:30 pagi ya. Mobil pun akhirnya dinyalakan. Ini beberapa barang yang semalam dibawa itu pun ada di bawah sana ya. Tasnya sekalian diangkut gitu ya. Udah masuk ke mobil semua. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalan lagi nyari sarapan. Dan alhamdulillah ketemu di sana ada sebuah, ya ada di pinggir jalan kayak gitu, mereka sarapan. Nah, setelah perut kenyang, barulah mereka itu melanjutkan perjalanan pulang. Saat melanjutkan perjalanan pulang, Mas Yuda itu cerita. Jadi Mbak Ratih itu kayak melihat setengahnya doang. Habis itu entah dia pingsan, entah dia tidur gitu ya. Dan Mas Yuda pun menceritakan selanjutnya kelanjutan dari kejadian semalam. Mas, apa yang terjadi semalam? Aku kok tiba-tiba, yang seingat aku kan terakhir semuanya itu jadi gelap, dan aku terakhir melihat apa yang ada di situ itu berubah jadi warna hitam semua, Mas. Apa yang terjadi selanjutnya? Mas Yuda pun melanjutkan. Jadi itu tadi, kamu itu semalam dibilang pingsan ya enggak, dibilang tidur ya enggak. Kamu udah nggak bisa diajak ngobrol, mata kamu itu cuman merem, tak panggil-panggil, dek, tapi kamu tetap merem gitu ya, kamu nggak nyaut, nggak apa. Lepas dari pelukan, kamu nggak jatuh, kamu berdiri aja. Sementara apa, di samping-samping Mas itu semuanya, kamu pernah lihat leak nggak katanya? Leak ya aku nggak pernah mas. Apa ya, kayak yang di Bali itu loh, yang rangde gitu, yang jadi setannya, yang jadi jahatnya, mereka itu jadi kayak gitu katanya. Beneran mas? Iya beneran, cuman kalau di Bali itu kan ada warna-warninya, ada putih hitam gitu. Ini tuh enggak, mereka tuh hitam semuanya, badan hitam, enggak pakai pakaian, intinya rambutnya tuh panjang-panjang semuanya. Ini mereka tuh kayak gitu, cuman jalan-jalan di sekitar kita. Kamu tak peluk terus, ini aduh aku melek sendirian, kata si Mas Yuda. Nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Pokoknya udah kamu tak peluk, kita itu berdiri terus sampai akhirnya ada dari beberapa mereka itu sempat nenggor badannya Mas Yuda gitu kan. Dan ya sudah, Mas Yuda pun ikut bergerak karena daripada ditabrakin sama si itu tadi. Dan akhirnya terakhir itu Mas mendengar ada suara gong, bueng. Begitu mendengar suara gong tadi, mereka tuh kayak pada mundur semuanya ke sana, hilang begitu aja, kata si Mas Yuda. Hilang ya, karena itu kan semua gelap. Ya bayangin aja, kita berada di bawah, kita nggak bisa melihat cahaya di sekitar, ya segelap itu gitu. Cuman langit memang masih kelihatan agak sedikit terang. Itu mereka pun menghilang semuanya. Mas itu bingung dan akhirnya apa? Kamu itu lemes. Pas lemes sudah tak tidurkan di sana, bingung, tak bangunin, tak gelitikin kamu, tak grepe-grepe, tetep aja kamu itu ndak bangun gitu. Dan lah bingung, udah tak tungguin aja. Ternyata nggak beberapa lama setelah itu, ini kedengeran ada suara orang ngaji, entah di masjid, entah di musola terdekat. Loh, udah mau pagi. Mas Yuda sendiri nggak kebiasaan pakai jam tangan. Istrinya Mbak Rati juga sama. Dia mau ngambil handphone atau apapun, ini kan semalam itu seolah-olah masih di dalam hotel ya, sementara hotel ini tuh udah hilang semuanya, udah jadi kebun. Tasnya belum ketahuan, ternyata ada di balik-balik semak, HP dan sebagainya itu ada di tempat tersebut.
karena bingung tetap fokus nungguin istrinya Mbak Rati. Kamu tak tungguin terus sampai agak sedikit terang, baru tak coba lagi. Rati gitu kan. Nah, kamu baru bangun. Setelah bangun ya kayak gitu kata si ini ya, kata Mas Yuda. Kamu pasti bingung dan sebagainya. Ya sudah, akhirnya kita berada di sini gitu. Kita perjalanan pulang. Mas, kira-kira gimana? Mas, nah berarti kan waktu itu masih pakai jaket ya. Jaketnya dibuka, ini ada bekasnya, bekas dipukul tadi malam. Jadi kayak memar, tapi lumayan cukup dalam, ada sedikit lecetnya kayak gitu. Mas, semalam aku beneran dipukul Mas, kata si Mbak Rati. Iya ya, ternyata beneran pas dipukul. Nah, akhirnya singkat cerita, perjalanan itu pun dilanjut, mereka pun sampai di Cirebon. Begitu sampai di rumah di Cirebon sana, si Mas Yuda kan ya mau mandi dan sebagainya. Ini kan ya pada buka baju, begitu Mbak Rati tuh ngeliat, Mas, ya Allah Mas, badan kamu Mas. Badannya Mas Yuda itu di belakangnya tuh memar-memar, udah warna abu-abu, biru, kegelapan gitu ya. Kayak luka memar yang udah sedikit lama. Biasanya kalau orang dipukul keras gitu, pertama kan merah, nanti lama-lama ya itu tadi, ada pembuluh darah yang pecah di dalamnya atau gimana. Itu di belakangnya, di punggungnya ini ada memar-memar, di bagian dadanya juga ada. Mbak Ratih pun sama. Jadi apa yang sebenarnya terjadi malam itu tuh nggak tahu. Apakah mereka terjatuh ataukah mereka digebugin sama sosok tadi. Yang dirasa oleh Mas Yudi itu cuman kayak ditendang, ketenggor gitu ya, kesenggol sedikit sama mereka yang warnanya hitam-hitam itu. Hanya sebatas itu, tapi meninggalkan bekas yang sebegitu parahnya. Ini sekujur tubuh, cuman ya bagian kaki itu sedikit. Mbak Rati pun sama, selain luka sabetan itu, ada beberapa memar di punggungnya juga. Mas, ini gimana Mas? Kita ndak apa-apa seperti ini Mas. Mas Yuda pun bingung, udah tahu kata si Mas Yuda. Mas, kita perlu ngomong sama orang pinter, enggak itu. Di Cirebon itu lumayan banyak kata si Mbak Rati. Lah, ndak usah lah kata si Mas Yuda. Udah ndak usah, biarin aja, ndak apa-apa. Kita kan nggak berbuat salah. Malam itu kita memang lagi nyari penginapan, kita mau istirahat dan kita menemukan yang seperti itu. Dan malam itu pun hotel itu belum dibayar ya. Jadi bayarnya nanti itu saat check out katanya. Itu belum dibayar dan semuanya ya kita ke penginapan tersebut, kita nggak pernah tidur di sana, cuma naruh barang, kita mendengar suara gong, terus kita ke bawah ternyata ada pertunjukan semacam itu. Ya sudah, kita mau ngapain lagi? Kita kan nggak salah apa-apa kata si Mas Yuda, dan kita nggak merugikan mereka, kita cuma mendengar datang dan ternyata kita disambut dengan tidak baik seperti itu. Dan untungnya alhamdulillahnya kita bisa keluar dari situasi tersebut. Ya udah Mas, kalau kayak gitu. Akhirnya sudah, mereka pun memutuskan nggak konsultasi ke siapapun. Tapi sehari kemudian Mas Yuda sama Mbak Rati itu dua-duanya itu sakit, demam semuanya. Nah dari situ pun akhirnya pihak keluarganya Mbak Rati itu kan dikabarin, Mas Yuda juga dikabarin gitu. Mereka itu sama-sama orang Cirebon semua, pada datang, yaitu diceritakan. Dan orang tuanya Mbak Rati akhirnya manggil orang itu tadi, orang yang dianggap pinter, datanglah ke situ, ya kayak diobat-obatin. Dan menurut mereka, ya untung kalian itu bisa pulang, katanya begitu. Untung kalian bisa pulang, coba ndak bisa pulang. Lah Mbah, nggak pulangnya itu kalau misal kita ngapain ya? Ya saya kurang tahu juga untuk masalah itu, tapi ya untung kalian masih bisa pulang, jadi hanya luka-luka sebatas ini aja. Kalau nggak bisa pulang ya udah ndak tahu, hilang. Kalaupun nanti ketemu ya apes-apesnya tinggal jasad doang. Biasanya nanti ketemunya seolah-olah itu terjatuh di mana atau apa kayak gitu ya. Ya untunglah kata si Mas Yuda dan Mbak Rati di sana itu menyesal. Mas, coba aku malam itu nggak terlalu cemburu sama Yuyun ya Mas ya. Mas Yuda pun diem aja begitu ya, kayak mau nahan ketawa gitu ya. Tapi ditahan sama Mas Yuda. Mas, kamu jangan ketawa Mas. Enggak, aku nggak ketawa. Ya iya, coba aku nggak terlalu cemburu ya. Mungkin kita menginap di sana, suasana masih bisa cair dan kita nggak akan mengalami hal kayak gini. Soalnya apa? Mereka sakit itu lumayan cukup lama, sekitar 4 hari.
Ya, begitulah. Ada penyesalan di sana dan Mas Yuda pun meyakinkan. Jadi gini, Dek. Mas sama Yuyun itu kan dulu memang pisah itu baik-baik. Dan ya karena 5 tahun berhubungan itu nggak tahu Yuyun sendiri bosen, mungkin Mas juga ya kayak udah merasa datar, flat, begitu aja gitu ya. Sementara Yuyun ada sesuatu yang mau dikejar, Mas juga ada sesuatu yang mau dikejar, dan pada saat itu merasa hubungan kami itu lumayan toksik juga. Lumayan mengganggu ini loh apa yang akan kita kejar. Dan akhirnya udah kami pun memutuskan, dan setelah itu mulai hari itu pun ya memang ada perasaan sedikit sedih gitu ya, tapi lama-lama ya udah setahun itu udah nggak komunikasi, udah bener-bener ya udah kita itu kayak temenan gitu doang. Terus habis itu kan aku ketemu sama kamu dalam kondisi hati itu bukan pelarian atau bukan apa, tapi memang ya aku melihat kamu sesuatu yang ya bukan sesuatu ya, seseorang yang bisa bikin aku lebih nyaman daripada aku sama Yuyun gitu. Ya dikasih penjelasan seperti itu, Mbak Rati tentu saja senang dan mulai bisa memahami apa yang dirasakan oleh suaminya, dan ya ngapain sih aku cemburu-cemburu lagi seperti itu, kayak gitu. Dan alhamdulillahnya setelah itu ya kehidupan mereka jauh lebih baik. Yang namanya cemburu itu udah mulai hilang dan sebagainya. Bahkan Mbak Ratih itu mulai kenal dengan Yuyun, Yuyun pun menikah, mereka pun datang, Mbak Ratih pun udah gak ada beban sama sekali, semuanya itu baik-baik aja. Itu aja satu cerita dari Mbak Ratih di Cirebon sana. Terima kasih banyak Mbak Ratih, semoga cerita ini tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan juga tidak lupa terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik tentu saja dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.